Hai guys, welcome back to my channel. Oke, di video kali ini no tutorial makeup, no tips-tips seputar kecantikan, dan gak ada cerita-cerita menyusui atau pengalaman melahirkan. Di video ini aku akan bercerita sesuai judulnya, agak horor. Kenapa aku bikin konten ini? Karena aku pribadi suka banget sama hal-hal yang horor kayak gitu, film horor, cerita-cerita horor kayak gitu. Aku juga yakin 90% dari kalian suka banget sama film horor dan cerita-cerita horor. Makanya di sini ini konten pertama aku. Kasih nama apa ya? Nanti aku pikirin ya. Ya udah, gak usah lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum ke videonya, kalian jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang di bawah dan like video ini dan komen. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku di ara.dmr. Oke, aku cerita sedikit dulu kenapa sih aku mau mengangkat kisah dari Vina ini. Karena sebelumnya tuh aku nggak tahu sama sekali kasus ini. Karena sebenarnya kasus ini tuh udah lama banget, dari tahun 2016-an gitu. Dan aku baru tahu sekarang. Itu karena aku lagi buka-buka Instagram gitu, dan di explore aku tuh muncul gambar sampul videonya tuh, yang satu jadi gambarnya kebagi dua gitu. Sebelahnya tuh cewek cantik dan sebelahnya lagi kuntilanak. Dan kalau nggak salah itu tuh judulnya Tangisan Lirih Vina yang dendam lah, kayak gitulah, aku lupa. Tanpa pikir panjang aku langsung play videonya. Itu aku play malam sekitar jam 11 malam. Dan begitu aku play, itu sebenarnya gak serem, tapi lebih ke sedih banget aku sebagai cewek dengernya, dengan tangisan yang bener-bener lirih banget. Jadi dia tuh merasuki temennya atau sahabatnya. Ya pokoknya nanti kita akan denger langsung gimana suaranya. Jadi aku di Instagram itu versi pendeknya udah dipotong-potong, dan aku cari versi fullnya di YouTube dan aku ketemu, dan itu bener-bener kayak aduh, aku merasakan banget sebagai seorang cewek. Oke, sebelum kita dengar suaranya, aku mau kasih tahu ke kalian sedikit kronologinya. Jadi ini kejadiannya sekitar tahun 2016-an, yang pada saat itu aku nggak tahu ada kasus ini loh gitu. Dan kayaknya kalau misalnya aku tahu, pasti kayak gede banget gitu kan pada saat itu. Tapi aku baru tahu di tahun sekarang 2020, dan aku baru tahu kejadiannya. Jadi ini aku ceritain dulu. Jadi pasangan kekasih ini dibunuh sama geng motor di Cirebon. Nah, salah satu anggotanya itu, ya sebut aja ya Ucil, bernama Ucil. Masih teman mereka berdua. Gimana sih? Ini temen ngebunuh temen gitu. Nah, terus pembunuhan ini terjadi bermotif dendam sama Vina dan Eki, karena Ucil naruh hati sama Vina, tapi ditolak. Eki dan Vina juga dikeroyok dan dibunuh. Jadi kalau aku nggak salah, waktu itu aku lihat beberapa video yang udah di-up sama beberapa YouTuber juga. Katanya sih si Vina ini sempat ngeludahin si Ucil ini. Ucil ini diludahin sama Vina, dan dari situ kayak muncul rasa dendam gitu sama Vina. Dan akhirnya kronologinya ini, Eki dan Vina melintas nih pertamanya di depan SMP 11 Cirebon. Nah, para pelaku yang saat itu lagi nongkrong melempari rombongan Vina dengan batu. Nah, setelah dilempari, mereka kabur. Vina dan Eki dan teman-temannya itu kabur dan lolos. Para pelaku ini mengejar Vina, dan rombongan Vina mengejar rombongan korban. Sayangnya banget, ini Eki dan Vina ini akhirnya berhasil dikejar sama para pelaku. Tapi teman-teman Vina yang lain tuh berhasil lolos, tapi Eki dan si Vina ini nggak berhasil lolos ya. Mereka berhasil kejar dan motor mereka berhenti di atas jembatan layang Talu. Sepeda motor yang dinaiki korban, Eki dan Vina dipepet dan ditendang hingga tersungkur di atas rerumputan di pinggir jalan. Sementara teman yang lain berhasil kabur, Eki dan Vina ini kurang beruntung. Mereka dianiaya di situ sampai gak berdaya. Ternyata walaupun udah gak berdaya kayak gitu, gak berhenti sampai di situ nih penyiksaannya. Eki dan Vina
Udah nggak berdaya, ternyata para korban ini nggak puas. Udah nggak berdaya, para pelaku ini nggak puas sampai di situ. Mereka bawa Eki dan Vina ke suatu tempat lain. Nah, pelaku ini membawa Eki sama Vina ini dengan cara diapit sama pelaku lain. Jadi Eki sama Vinanya itu di atas motor, di bawahnya diapit sama pelaku lain. Mereka dibawa ke tempat eksekusi di belakang showroom mobil bekas, tepatnya di seberang SMP 11 Cirebon. Nah, di lokasi itu 7 pelaku menganiaya korban Eki hingga tewas menggunakan kayu dan bambu. Oke. Jadi Eki ini dianiaya saat itu sampai tewas saat itu juga. Saat yang bersamaan, ini Vina juga dianiaya. Vina juga mengalami perlakuan serupa. Vina dipukuli hingga babak belur dan pingsan. Setelah Vina pingsan, mereka mengangkat Vina dan meletakkannya di samping Eki yang saat itu sudah meninggal dunia. Ini tuh kayak lebih serem gitu gak sih dari setan, dari hantu? Ya gak sih? Ternyata manusia tuh lebih semenyeramkan itu. Di aniaya, Vina diletakin di samping Eki yang udah meninggal. Jadi gak berhenti sampai di situ. Masih belum puas, padahal Vina ini udah bener-bener gak berdaya. Udah diletakin di samping Eki yang udah meninggal. Dan dia dilucuti roknya nih sama si Andi. Tubuh Vina pun menjadi sasaran kejahatan mereka secara bergantian. Para pelaku pun memerkosa Vina yang saat itu sedang pingsan secara bergantian di samping mayat kekasih Eki. Parah banget sih. Vina sendiri meninggal keesokan harinya saat mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Ini ya ampun, parah banget sih. Bayangin kalau kalian yang nonton, kalian cewek kayak gitu. Terungkap lagi nih, pelaku pertama yang memperkosa Vina adalah Eko. Dia yang paling tua di geng motor tersebut. Bahkan dia sempat nambah saat yang lain sudah selesai memperkosa Vina. Terus beberapa hari sebelum meninggal, Vina sempat tulis status terakhirnya nih di media sosial, yaitu FB. Para pengguna FB yang berteman dengan Vina kesel banget karena setelah Vina diketahui meninggal, salah satu pelaku yaitu Rivaldi memosting ulang status korban seolah-olah dia sedih. Statusnya tuh kayak gini. Vina, gak usah bercanda, baru semalam Vian sama kita minta ketemu, sekarang malah pergi jauh ninggalin kita di sini. Kita gak kuat di dunia ini. Emotikonnya nangis. Dan di sini aku udah punya rekaman yang bener-bener viral. Sekarang juga, makanya aku bingung deh, kenapa viral tuh sekarang gitu. Ini ada video lagi, rekaman suara dari temennya. Jadi Vina ini merasuki kata sahabatnya Vina, dan di situ Vina bener-bener kayak terdengar dendam banget sama para pelaku. Langsung dengerin aja rekaman suaranya. Siapa deh anaknya polisi ini? Dede nggak kenal. Nggak kenal. Kabur ke Jakarta 2 orang. Kabur ke Jakarta 2 orang. Iya. 2 orang itu nggak ada yang kenal deh. Enggak. Berapa orang yang nganuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. kepalanya sih Dede kepalanya kenapa? Diapain Dede kepalanya? Tadinya Dibantuin kemana? ke motor, terus ke aspal. Eginya tuh mau nolongin, tapi Eginya juga kena. Itu tuh salah satunya ada yang suka sama Vina. Temen Egi itu salah satunya, namanya Egi. Bener kan, jarak tadi Egi pak. Namanya Egi, temennya Egi. Oke, sebentar. Jadi Vina di sini bilang salah satu temennya yang suka tuh namanya Egi. Iya, jadi si Egi ini yang dendam ya ternyata sama si Vina.
suka sama Vina. Terus Vinanya ngeludahin, dia aja dendam kayaknya sama Vina. Orang mana gitu deh? Vina nggak kenal, cuma satu tongkrongan gitu Mbak sama Eki. Satu tongkrongan sama Eki. Iya, Vina sering dibawa sama Eki tuh. Ekinya suka sama Vina. Terakhir Dede sama Eki di mana? Terakhir Nongkrong di tuh mana? Dede jalan-jalan Nongkrong di mana? dari Taman Sumber. Taman Sumber. Iya. Terus ada yang ngajar Eki dari belakang. Motornya jatuh. Terus Dede nggak tahu pingsan. Bangun-bangun mata Dede ditutup. Terus Dede lagi diperkosa Mbak. Orangnya udah ketangkep deh, orangnya udah ketangkep. Masih belum semua Mbak. Iya belum semua, tapi ini lagi dicariin lagi deh, lagi dicariin sama bapaknya Eki. Jangan ketipu Mbak. Vina sama Eki nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok Mbak. Iya, sabar deh. Dede Kalau sekarang digeret yang pakai tenang. motor pasti dedel semua kan Mbak. Iya, Ini percaya, Mbak, jasadnya percaya. enggak kan Mbak. Iya Mbak percaya deh, percaya Mbak percaya ya. Jadi yang tenang di sana ya. Ini lagi diusahain sama bapaknya Eki, sama Mbak Neng, semua lagi dicariin. Sama Hadi juga lagi dicariin deh. Jadi Vina tahu tuh mau Hadi kan? nikah sama Eki tuh Iya, Mbak. tahu. Bilangin sama bapaknya. Vina tuh udah mau serius sama Eki Mbak. Vina mau ketemu mama Mbak. Mamanya susah, mama di sana nangis aja kasihan. Dede nggak boleh kayak gitu sama mama juga kasihan mama deh. Mama juga di sana kepikiran, mama di sana nggak ada siapa-siapa deh. Jun juga. Mama di sana nggak ada siapa-siapa. Mama cari duit buat Vina. Iya. Vina dibunuh sama orang. Mama makanya di sana pingsan terus mama deh. Mama di sana yang tenang, dedenya juga ya. Mbak matiin semua Mbak. Matiin semua deh, Mbak matiin Vina semua. dendam Mbak matiin semua buat Dede. Tolong bantu ya. Ya, Mbak matiin semua buat Dede. Yang kabur ke Jakarta jangan lupa Mbak itu otaknya Mbak itu. Karena gitu. itu anaknya polisi Mbak. Egi anaknya polisi. Nggak tahu kalau yang Egi anaknya polisi apa enggak. Vina nggak kenal, tapi dia suka sama Vina. Setiap Vina dibawa ke situ sama Egi, pas itu Egi tuh ngeliatin Vina terus. Di HP-nya Vina ada fotonya nggak? Nggak ada. Mbak lagi cari tahu nih. Cari sama tahu yang aja Egi. temen-temennya Egi, namanya Egi. Egi. Itu Mbak itu. Egi siapa? Pukul pertama tangan Vina. Dia yang mukul pertama kali. Egi, iya. Pertamanya niatnya mau perkosa aja Mbak, mau perkosa. Tapi karena takut ketahuan, jadi kita berdua dibunuh. Gitu ceritanya Mbak. Vina nggak nabrak mobil, Vina nggak diseret. Lagi dicari enggak. tahu orangnya ya Dede ya, lagi diusahain. Dede di sana yang tenang. Lagi diusahain, Dede jangan ganggu yang lainnya. Kasihan ininya nih, Dek. Linda juga temennya Vina Mbak. Iya, tapi kasihan Lindanya, Lagi Dek. waktu Vina mati Lindanya nggak dateng. Tadi Linda mau ke rumah Vina. Nah Vina masuk aja gitu. Udah, kasihan teman-teman Dede, teman-teman Dedenya tuh kasihan. Vinanya pergi ya. So, Dedenya ada yang mau disampaikan lagi nggak? Udah mau matiin semua. mau Matiin semua, Dek. semua. Dede tahu Mbak Neng kan sayang sama Dede kan? Ya, udah Mbak Neng lakuin buat Dede aja. Ya, Mbak Neng lakuin buat Dede, tapi Dedenya jangan ganggu ya, kasihan Lindanya. Kasihan Linda, kasihan yang lain. Dede di sana yang tenang. Ini Mbak Neng nanti nyampein ngomong. Ya. Ini Mbak Neng lagi cari tahu sama Egi nih, emang Mbak Neng udah tahu sama Egi tuh kabur. Kaki diapain kakinya? Kaki kenapa remuk tuh? Buka tuh. Ini tuh ditelindis pakai motornya. Motornya siapa?
Gak tahu, matanya Vina kan ditutup. Mata Vina ditutup, kaki dilindas pakai motor. Nah, kepala Egi kenapa tuh patah? Gak tahu. Pas giliran Egi dianiaya, Vina nggak lihat, mata Vina udah ditutup. Egi disuruh ngeliat Vina, suruh ngeliat Vina diperkosa gitu. Egi aja gak pernah nyentuh Vina. Jadi yang tenang, kan udah sama Eki juga di sananya kan sama Eki deh gitu, ya kan? Sama barengan kan. Ya bareng sama Eki kan Dede kan? Iya. Jadi yang tenang ya. Tenang. Udah sama Eki di sananya. Udah nggak ada yang Dede, udah nggak ada yang ganggu aja sama Eki ya. Kalau ada yang sampai semua. Sekarang Eki-nya nungguin Dede. Dede udah puas belum? Dede sama Eki ya keluar ya. Bisa keluar dong, Dedenya dong. Dedenya keluar dong, keluar. Iya bang. Pak, bantu keluar ah. Bapak ibunya mana? Ayo Wak, bantu Wak. Wak, bantu Wak, doa nang Wak. Aduh, ini yang aku bacain kronologinya itu 7 orang, ternyata di sini ada 11 apa 12 orang ya tadi aku lupa. Mungkin yang 7 orang ini yang ketangkap polisi atau apa, dan sisanya tuh masih ada berapa orang ya, berarti 3 orang 4 orangan yang buron, dan salah satunya itu otak dari kejadian ini yang namanya Egi. Dari kronologi ada yang beda, dan yang dari Vina tadi omongin juga ada yang beda. Kan yang namanya juga kan dia bilang dia nggak sadar, setengah sadar atau apa ya. Jadi yang diketahuin sama Vina tuh memang ada beberapa yang beda gitu. Cuman ada memang beberapa yang sama, dan bahkan ini kayak lebih jelas gitu diomongin langsung sama Vinanya. Yang pertama, di sini aku sebagai seorang perempuan merasakan jadi Vina. Vina ini anak dari seorang ibu yang dimana aku tuh terenyuh banget waktu dia bilang, Vina mau ketemu mama. Mama cari uang buat Vina dibunuh sama orang. Ya ampun. Itu kayak, aku tuh udah jadi seorang ibu ya sekarang. Kebayang gak sih, ibunya tuh membesarkan dia, ngelahirin dia tuh susah payah, dan tiba-tiba udah besar, nyari uang buat Vina katanya, dan Vina dibunuh sama orang. Itu tuh yang kayak bikin hati aku sekarang seorang ibu tuh kayak, kok ada gitu loh manusia yang sejahat itu. Banyak sih, banyak. Yang tadi aku sempet denger juga, dia bilang gini, Eki aja nggak pernah nyentuh Vina. Dia benar-benar kecewa sama bener-bener bukan kecewa lagi, marah sama apa yang dilakukan semua yang udah bunuh dia, yang udah perkosa dia, karena memang orang-orang di sekelilingnya aja nggak pernah menjahati dia, nggak pernah berusaha untuk nyakitin mungkin, tapi dengan sekejap aja Vina dibunuh, dan dengan alasan yang dari rekaman suaranya sih ini nggak mungkin banget ya, kayak ini kayaknya diada-adain atau gimana. Ini kayak ya udah natural aja gitu, suara nangisnya, lirihan dari dalam batin itu bener-bener kayak bener-bener marah banget sama para pembunuh ini. Semoga kasusnya cepet beres. Katanya sih sampai sekarang itu pelaku yang kabur ini, ada 3 orangan ini belum ketemu juga. Dan apalagi salah satu yang kabur ini otak dari pembunuhan ini, dan semoga cepet ditemuin dan kasusnya selesai. Dan untuk Vina dan Eki, semoga kalian tenang di surga ya. Aku tahu kalian pasti orang baik. Oh ya, menurut beberapa juga aku baca gitu, jadi pertamanya itu kasus ini tuh dianggap sebagai kasus kecelakaan lalu lintas, tapi ada beberapa kejanggalan, dan temennya yang sempat kabur juga kasih tahu kalau ini bukan kecelakaan gitu, tapi pembunuhan. Alhamdulillah banget sih,
ini nggak dianggap kasus kecelakaan. Karena kalau sampai ini dianggap kasus kecelakaan, nggak terungkap gitu loh. Karena memang mereka tuh dianiaya sampai separah itu benar-benar kayak mirip kecelakaan banget gitu. Tapi alhamdulillah banget kasus ini tuh ada yang benar-benar titik terang bahwa itu tuh pembunuhan gitu, jadi ketahuan. Karena di sini Vina pun dendam ngasih tahu ibu-ibu ini siapa aku nggak tahu. Pokoknya dia minta kasus ini bukan kecelakaan ya, kata Vina, ini benar-benar pembunuhan. Karena Vina benar-benar pengen pelakunya semuanya ketangkep dan dimatiin. Semoga amal ibadah kamu dan Eki diterima di sisi Allah. Dan semoga kasusnya juga cepat selesai. Video pertama ini menurut aku nggak serem sih, nggak sama sekali serem, tapi sedih banget. Ini benar-benar kayak mewakili aku, kayak ya ampun, perasaan cewek, perasaan seorang ibu. Oke, gimana video pertama ini? Dan aku akan bikin konten horor yang lainnya, tapi nanti, karena ini aku bikin siang-siang. Aku nggak tahu. Tadi aku mau bikin video ini tuh malam gitu kan. Tapi kayaknya aku butuh keberanian yang lebih lagi deh untuk play rekaman suaranya Vina ini. Atau konten-konten yang lain kayaknya aku nggak berani juga deh kalau bikin malam. Oke, semoga kalian suka sama videonya. Sampai ketemu lagi di video horor aku selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel YouTube aku. Assalamualaikum.